Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaiful Utia dengan NIM 12 1403 21518 di kelas 4 IRA dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Riau tentunya. Di sini akan membahas seputar sektor sektor ekonomi kreatif yang ada 17 dan sekarang saya akan berfokus pada sektor periklanan di mana pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang super duper cepat di abad ini mendorong semua sumber-sumber dan faktor-faktor produksi untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang dinamis ini. Perkembangan teknologi dan informasi itu dilakukan agar berbagai aktivitas dapat menjadi lebih praktis, lebih efektif, lebih efisien, dan lebih dalam hal positif sehingga dapat memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya manusia dan meningkatkan produktivitas agar kinerja menjadi lebih baik. Di mana peranan TIK tentunya juga menyentuh aspek ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengutamakan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide-ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi. Dan juga sektor ekonomi kreatif itu terdiri dari 17 sub yang yaitu ada periklanan, sektor arsitektur, pasar barang, seni, sektor kerajinan, desain, fashion, video, foto, film dan fotografi, interaksi, ada juga musik, seni pertunjukan, penerbitan, percetakan, ada juga layanan komputer dan peranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan dan sebagainya, di mana yang sektor-sektor yang 17 ini sangat amat dekat dengan kita. Lalu ada salah satu bidang ekonomi kreatif yang pertama yang berkaitan dengan bidang lainnya adalah periklanan. Mengingat apapun yang dihasilkan oleh sebuah institusi atau instansi dari berbagai bidang, tanpa mampu untuk diinformasikan, dibujuk, dan diingat, maka hasilnya akan tidak bermanfaat. Terlebih lagi dengan melihat situasi persaingan bisnis saat ini yang semakin ketat terutama para penyedia barang dan jasa sejenis selalu berusaha untuk memenangkan persaingan salah satunya dengan melakukan periklanan yang kreatif. Lalu menurut Philip Kotler, periklanan adalah segala bentuk penyajian mempersonal yang dan promosi ide, barang atau jasa oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Dapat disimpulkan bahwa periklanan adalah pesan-pesan penjualan yang bersifat persuasif yang membutuhkan suatu pembayaran untuk menyampaikan suatu pesan tersebut. Lalu media atau alat periklanan dalam melaksanakan promosi adalah media cetak, media elektronik, dan media luar ruang seperti background dan hal lainnya. Lalu industri dan manajemen pemasaran media tidak hanya dikaitkan dengan dunia periklanan. Bahkan lebih dari itu, periklanan sangat signifikan dengan dunia kewirausahaan, pemasaran sebuah produk dan juga hubungan masyarakat. Hipotesis yang paling ideal dan logis dalam sudut pandang ini adalah bahwa tanpa sebuah bantuan iklan tidak akan mampu menjamin sebuah produk bisa laris manis di pasaran. Dengan demikian, iklan sangat berpengaruh besar terhadap lonjakan pendapatan sekaligus citra media. Nah, dengan berkembangnya teknologi informasi dengan skala massal, maka teknologi mampu mengubah bentuk peradaban manusia dari masyarakat manusia dunia lokal menjadi peradaban masyarakat dunia global, sehingga berpengaruh terhadap perubahan peradaban manusia. Dengan dukungan teknologi informasi saat ini, seseorang berkomunikasi tidak harus bertatap muka. Manusia kini memiliki alternatif yang berbentuk media. Lalu ya teman-teman, kita akan bahas di dalam teknologi komunikasi berbasis media sosial ini perlu dikembangkan pendekatan komunikasi yang mensyaratkan beberapa hal seperti transparan, yaitu terdokumentasi secara digital dan semua orang dapat mengaksesnya. Lalu yang kedua ada autentik, di mana ide yang dituangkan dalam
belum pernah ada sebelumnya dan digunakan digunakan di dalam keiklanan atau keunikan tersebut. Lalu yang ketiga ada genik, yaitu tidak dibuat-buat, dan yang terakhir ada sincere, yaitu memaknai sesuatu kejujuran yang terdapat dari sebuah pesan yang disebarluaskan. Pada dasarnya, teknologi komunikasi telah menjadi alat bantu dan peta perkembangan periklanan dan public relation, di mana fungsi dari keduanya tersebut adalah yaitu untuk kepentingan pemasaran sebuah produk yang memiliki tujuan menjangkau pasar seluas-luasnya. Dalam fungsi menjangkau pasar seluas-luasnya ini, maka penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana di sini pilihannya adalah teknologi komunikasi, maka dengan menggunakan internet, maksud dan tujuan kepada hasil untuk merangkul pasar sebesar-besarnya akan mudah dicapai. Lalu, namun ya, demikian untuk menggunakan teknologi komunikasi sebagai alat bantu pencapaian target marketing tentu saja memerlukan sebuah desain yang teliti, perlu disiasati dan juga guna mendapatkan hasil akhir yang maksimal. Perlu menjadi catatan, dalam setiap usaha pasti ada dampak negatifnya, seperti benar-benar memerlukan sebuah persiapan ketika kita sudah akan memulai sebuah desain baru. Dalam mencapai target pemasaran, baik pilihannya memakai iklan dengan cara penggunaan lewat public relation dan sebagainya. Lalu pembangunan sebuah merek yang akan diciptakan oleh para pencipta iklan dan public relation, yang akan dibantu dengan adanya ilmu pengetahuan teknologi dan perkembangan teknologi khususnya di bidang komunikasi, akan menjadi peluang ketika hal ini diatur pengelolaan manajemen, bahkan dapat menjadi peluang membantu dalam membangun jalur sosialisasi pemasaran yang dapat ditangkap konsumen lainnya. Lalu ada banyak manfaat yang didapatkan dari pemanfaatan TIK di bidang periklanan. Salah satunya adalah mendapatkan implementasi digital marketing dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi yang dapat bermanfaat untuk jangka panjang. Teknologi internet, terutama sosial media, mempunyai kegunaan yang signifikan dalam memasarkan produk-produk karena sering diakses dan menyajikan fungsi informasi yang dapat membantu fokus segmentasi pasar yang tepat. Komunikasi yang terjalin di internet sangat mudah sehingga tidak ada batasan dalam bersosialisasi, sehingga dapat komunikasi yang baik atau feedback dari penjual ke pembeli ataupun sebaliknya. Pemanfaatan internet terutama di sosial media dapat menjadi ide baru dan dalam strategi pemasaran yang murah dan efektif dalam meningkatkan penjualan dan promosi yang baik. Lalu apa sih peranan teknologi di dalam dunia periklanan? Selain internet, iklan juga berkembang di media-media yang kini banyak bermunculan. Misalnya ada iklan digital dan video recorder atau DVR, yang disebut juga dengan advertisement, yang mengkombinasikan iklan dalam isi produk entertainment. Contohnya adalah iklan yang muncul dalam sebuah film DVD atau bioskop diputar sebelum iklan lain adalah produk placement yang menyisipkan produk pada sebuah acara entertainment. Misalnya di acara Oprah Winfrey Show, di acara Indonesia ada Idol dan AFI dan sebagainya. Lalu digital video recorder atau DVR merupakan bentuk teknologi yang memacu pertumbuhan dunia periklanan. Para pengiklan merasa yakin bahwa beriklan melalui DVR lebih banyak menjaring konsumen secara signifikan dibanding iklan-iklan yang disiarkan melalui televisi komersial biasa. Pengemasan bentuk iklan yang disebut dengan advertisement, dengan ini para perusahaan semakin banyak yang beriklan di internet dengan memasang iklan dalam bentuk interaktif. Prosesnya adalah sebagai berikut, di mana para perusahaan yang ingin beriklan dengan mendatangi agensi atau biro iklan dan membayar sejumlah dana untuk mendapatkan iklan yang pas pada produknya. Setelah itu, bio iklan tersebut akan membeli satuan waktu yang digunakan untuk menyiarkan iklan tersebut. Maka media akan menyentuh publik melalui iklan-iklan yang ditampilkan dan menyerahkan sepenuhnya kepada publik untuk membeli produk yang telah diiklankan atau tidak.
Lalu kegiatan periklanan melalui internet dan dikenal juga sebagai e-advertising atau electronic advertising. Kini sudah merupakan hal yang lumrah dilakukan. Sejak pertama kali internet dipergunakan secara luas oleh publik, internet juga membuka peluang bisnis melalui media internet yang lebih dikenal dengan electronic commerce atau yang disebut juga dengan e-commerce seperti Shopee, seperti Lazada, Tokopedia dan sebagainya. Di mana semua kegiatan transaksi dilakukan dengan mempergunakan media internet, baik pemesanan maupun pembayaran yang dilakukan secara online. Lalu karena advertising ini tidak mengenal jarak, ruang, waktu, maka pertimbangan utama dalam pemilihan situs untuk menayangkan iklan pada situs web yang banyak diakses user. Jika kita memasang iklan di halaman paling strategis, harganya lebih mahal daripada halaman-halaman lainnya. Jenis atau teknik penayangan iklan dan durasinya juga mempengaruhi besar biaya iklan. Biasanya situs-situs yang diminati adalah yang menyediakan informasi terkini seperti surat kabar online, di mana setelah kita ambil kesimpulan bahwa advertising adalah media iklan yang menggunakan media elektronik untuk beriklan dan hal ini menggunakan internet. Jadi di mana yang kita tahu bahwa dampak iklan itu dampak dari teknologi informasi dan komunikasi ini sebenarnya sangat banyak yang sudah menyentuh-nyentuh kita nih, seperti iklan yang biasanya sangat kuno sekarang sudah lebih menarik. Iklan yang biasanya hanya di TV biasa, di TV hal-hal yang jarang dilihat oleh Gen Z sekarang, tapi sekarang sudah hadir dalam bentuk video di YouTube ataupun di hal-hal yang lain yang kita buka tapi ada iklannya. Atau ketika kita pergi ke bioskop biasanya juga ada iklan bukan sebelum kita menonton bioskop. So kepada teman-teman yang mungkin biasanya melihat iklan lalu ada perbedaan tiba-tiba di iklan tersebut, itu hal yang biasa karena itu adalah dampak dari teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.